Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali ya teman-teman. Semoga teman-teman di rumah dalam keadaan yang sehat. Kemarin kita sudah membuat video tentang sistem kerja produk kopling ya. Kita sudah membahas efek setengah kopling, kemudian kita membahas bagaimana menyetel kopling melalui booster kopling. Nah, ini ada salah satu komponen pendukung ya dalam sistem kerja kopling. Inilah namanya release bearing. Nah, kemarin saya sering sudah katakan ya, tekanan dari pedal dialirkan ke master kopling, ke booster kopling, kemudian booster kopling ini akan menggerakkan sub, di mana sub itu tempat release bearing berada. Nah, ini tadi kebetulan sudah saya ganti dengan release yang baru. Untuk videonya maaf ya, belum sempat saya bikinkan. Mungkin lain waktu saya bikinkan saat turun transmisinya, sampai kita tunjukkan ya release bearing yang macet. Kita kali ini akan membahas sistem kerjanya, kemudian ciri-ciri kalau dia mengalami kerusakan, dan apa sih akibatnya kalau release bearing yang rusak ini dipaksa untuk dijalankan ya. Nah, release bearing ini fungsinya nanti menekan lever kit di dalam cover cloth itu. Nah, teman-teman ya, ini saya ada beberapa contoh lever kit atau kuku macan yang hancur karena release bearing yang macet, namun sama drivernya itu tidak segera diperbaiki. Nah, teman-teman bisa lihat kan, kuku macan atau lever kit ini dia sudah habis terkikis, karena secara fungsi kan release bearing itu harus selalu berputar. Nah, kalau release bearing macet, otomatis dia akan bergesekan dengan kuku macan, karena kuku macan ini berada di dalam cover cloth. Sedangkan cover cloth itu dalam kerjanya dia selalu mengikuti putaran dari engine, dari flywheel. Nah, singkatnya seperti ini teman-teman ya. Sistem kopling itu seperti ini. Saat teman-teman injak pedal kopling akan memberikan tekanan kepada master kopling, kemudian memberi tekanan ke mini pack atau booster kopling, kemudian booster kopling tadi akan menggerakkan dari sub di mana release bearing berada. Nah, nanti release bearing itu saat maju dia akan menekan dari lever kit, dari kuku macan, atau teman-teman di luar sering menyebutnya dengan istilah matahari ya. Nanti saat lever kit atau matahari tadi tertekan, kemudian hal tersebut membuat produk kopling itu akan terbebas dari putaran mesin. Nah, itulah sistem kerja kopling. Nah, secara fungsi dalam sistem kerjanya teman-teman udah paham ya. Sekarang kita akan membahas ciri-cirinya. Jadi ciri-ciri release bearing rusak itu kalau teman-teman injak pedal kopling terdengar suara gesekan di dalam transmisi, itu berarti release bearing mengalami kemacetan. Nah, saran saya segera lakukan perbaikan, kalau tidak akan merusak ke komponen lain. Tadi sudah saya tunjukkan ya, lever kit yang habis terkikis karena release bearing yang macet, tapi tidak segera dilakukan perbaikan ya. Nanti kita tunjukkan lah, kita ambil video dari bawah seperti apa sih bentuk cover cloth atau di mana lever kit itu berada gitu. Bentar ya, kita ambil video dari bawah biar teman-teman lebih paham lagi. Nah, teman-teman seperti ini ya. Inilah lever kit atau kuku macan tadi ya. Dia selalu melekat pada flywheel, jadi dia mengikuti putaran dari putaran mesin. Kalau release macet, saat bertemu dengan lever kit otomatis terjadi gesekan seperti yang saya ceritakan tadi ya. Nah, jadi ciri-cirinya seperti itu. Kalau injek kopling terdengar suara, berarti release bearing itu harus segera dilakukan penggantian. Kalau tidak mungkin dilakukan penggantian di mana unit rusak, sebaiknya ditarik atau diderek. Kalaupun tidak, kalau ini urgent ya, sekedar trik aja sih, sebaiknya teman-teman jalankan unit, tapi jangan pakai sistem kopling. Jadi masukkan gigi, starter, langsung jalan gitu aja sampai ke workshop atau ke bengkel. Karena kan bertemunya release bearing ini hanya saat di kopling. Jadi ya itu tadi trik yang biasa saya lakukan ya. Masukkan gigi, starter, langsung jalan gitu aja. Kalau release bearing ini tidak ada cara perawatan yang khusus ya, karena tidak ada tempat kita melakukan penambahan grease atau segala macam. Namun kebiasaan setengah kopling ini juga bisa mempercepat rusaknya release bearing ya, karena secara tidak langsung akan memaksa untuk release bearing ini selalu bekerja. Selain setengah kopling, teman-teman juga harus seling melakukan pengecekan pada sistem kopling yang lainnya, misalnya pada booster kopling atau kepada sub di mana release bearing itu berada ya. Kalau tidak ada free fly, otomatis kan release bearing ini selalu bersentuhan dengan lever kit, sedangkan lever kit ini
dia selalu berputar mengikuti putaran dari mesin. Nah, jadi seperti itu ya, jangan setengah kopling, kemudian harus ada free fly. Mungkin cukup itu sih. Oke ya teman-teman ya, cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.